Halo, selamat siang. Wah, udah rame nih. Dari Klaten, terus dari Lampung. Halo, selamat siang. Semangat pagi, teman-teman semua. Aduh. Kita tunggu beberapa menit ya, seperti biasanya. Nunggu teman-teman yang lain biar join dulu di live streaming kita pada hari ini. Jadi biar teman-teman yang lain gak ketinggalan materinya. Yang udah join boleh ya sambil di tag teman-temannya biar room live streaming kita pada hari ini rame. Yuk di tag-tagin temennya, yuk diajak join di live streaming kita pada hari ini. Halo. Ya bentar ya. Oke, kita mulai aja ya, karena kita udah nunggu beberapa menit juga. Ini suaranya lucu. Kita mulai ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Dr. Nedia Fadina, dokter official dari Vitanostin, yang biasanya menemani teman-teman semua untuk sharing-sharing seputar kesehatan, seputar produk. Seperti biasa ya, pada hari ini kita bakal bahas tentang penyakit. Nah, nanti kalau selesai materi teman-teman mau tanya-tanya seputar penyakit atau seputar produk, boleh langsung di komen aja ya, nanti kita pelan-pelan kita bantu jawab. Okay. Kemudian bagi teman-teman yang mau invite teman-temannya buat join di live stream kita, masih boleh juga, langsung di tag-tag aja. Nah, kemudian kalau teman-teman ada testimoni seputar penggunaan Vitanostin, langsung di-share aja ya. Siapa tahu nanti Vitanostin bagi-bagi hadiah buat teman-teman yang bagi-bagi testimoni gitu. Gimana nih kabar teman-teman semua nih? Sehat? Oke,
Semuanya sehat ya, pada ngasih jempol nih. Semoga kita semua sehat selalu ya, dan yang sakit semoga cepat sembuh gitu. Lagi kita kan masih di masa pandemi, jadi bener-bener harus menjaga kesehatan tubuh gitu. Alhamdulillah sehat dok. Oke, udah banyak yang join ya di live kita pada hari ini. Nanti kalau teman-teman sibuk nggak sempet nonton, bisa di putar ulang lagi ya videonya. Jadi nanti nggak sempet nonton sekarang, nonton nanti juga boleh. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Materi pada hari ini judulnya apa yang dimaksud dengan Bell palsy. Nah, mungkin kalau teman-teman sekalian mungkin agak masih belum banyak yang mengenal dengan istilah Bell palsy. Bell palsy apa sih gitu kan. Nah, hari ini kita bahas tentang materinya adalah penyakit Bell palsy. Nah, oh ya, sebelumnya kira-kira suara saya terdengar jelas nggak? Nanti kalau misalnya suaranya terputus-putus atau kurang jelas langsung komen aja ya. Siapa tahu kayak emang karena sinyal saya yang lagi bermasalah. Gitu. Oke, mana ya? Kita bahas ke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Bell palsy? Nah, nanti teman-teman boleh sambil searching di Google juga ya kalau misalnya masih kurang jelas penjelasan saya. Nah, Bell palsy itu adalah kelumpuhan dari otot di bagian wajah kita. Nah, biasanya salah satu contohnya tuh gini, misalnya pasien ada yang matanya itu tertutup sebelah tapi yang sebelahnya enggak. Nah, gitu. Nah, itu adalah salah satu gejala dari Bell palsy. Jadi benar-benar menutupnya tuh gini dan nggak bisa dibuka karena otot yang di separohnya ini lemah gitu. Jadi gampang sih sebenarnya ciri-ciri Bell palsy itu kayak gimana. Pokoknya ototnya jatuh aja sebelah, jadi turun sebelah gitu, mirip stroke tapi bukan stroke gitu. Biasanya nggak cuman ininya doang sih yang turun, biasanya sampai bibirnya juga agak turun gitu. Nah, kemudian untuk dalam bahasa medisnya, sebenarnya Bell palsy itu adalah kelumpuhan fasial perifer akibat proses non-supuratif, non-neoplastik, non-degeneratif primer maupun yang memungkinkan akibat gangguan dari nervus di fasialis gitu. Nah, biasanya sih kalau Bell palsy ini tuh sifatnya akut dan dia biasanya bisa sembuh sendiri gitu. Tapi tetap sebaiknya di bawah pengawasan dokter ya gitu. Nah, biasanya kalau pasien itu datang dengan keluhan Bell palsy itu bisa kita tanya-tanya kan sebagai dokter. Nah, dari jawaban pasien biasanya keluhannya ini tuh muncul secara mendadak. Kemudian biasanya pasien langsung menyadari kenapa kok wajahnya lumpuh sebelah gitu kan, kayak turun sebelah, nggak bisa diapa-apain sebelahnya gitu, sedang sebelahnya normal-normal aja gitu. Kemudian pasien juga biasanya nggak bisa nutup mata secara sempurna. Kalau kita kan nutup mata bener-bener nutup kayak gini kan, nah kalau dia tuh kayak bener-bener gini-gini kayak separoh gitu, tapi dibuka nggak bisa, ditutup juga nggak bisa gitu. Kemudian pasien juga biasanya merasakan nyeri pada telinga. Kemudian sebagian pasien mungkin akan merasakan gangguan dari kehilangan fungsi pengecapan atau indera perasanya agak menghilang. Jadi misalnya pasien harusnya bisa ya mengecap manis, asin, asam, pedas gitu. Nah, kalau dia lagi kena Bell palsy nggak kerasa apa-apa gitu. Tapi nggak semua pasien, karena pasien tertentu aja. Kemudian pasien ini juga biasanya mempunyai riwayat pekerjaan dengan udara terbuka atau aktivitas yang dilakukan di malam hari, pokoknya kayak yang dingin banget atau yang terpapar angin terus, misalnya kita tahu berkendara terlalu lama di malam yang dingin itu, berkendara misalnya 2 jam tanpa menutup bagian helmnya gitu, jadi kan udaranya benar-benar langsung menghantam ke wajah gitu.
Biasanya sih tuh gangguannya pada nervus 7. Ada parese di sana. Gitu. Nah, kemudian biasanya kalau kita ke dokter, biasanya paling disarankan untuk uji kepekaan saraf. Jadi saraf-sarafnya semuanya diuji sama dokternya. Kemudian biasanya bisa juga dilakukan uji konduksi saraf. Kemudian bisa sampai mengarah ke CT scan atau MRI gitu kalau udah parah. Tapi jarang sih. Tapi biasanya kalau kasat mata aja biasanya udah kelihatan kalau dia terkena Bell palsy gitu. Kira-kira teman-teman ada yang udah pernah mengalami Bell palsy belum? Kalau udah pernah biasanya tahu tuh gejala-gejala Bell palsy kayak gimana. Sebenarnya penyebab dari Bell palsy sendiri itu sebenarnya masih belum jelas, tapi kebanyakan memang karena udara yang terlalu dingin atau hantaman angin yang langsung ke wajah gitu. Contohnya itu yang kayak berkendara di malam hari tanpa menutup kaca helm, kemudian atau kipas angin yang diarahkan ke wajah terus menerus, atau AC yang diarahkan ke wajah terus menerus gitu. Nah, untuk prognosisnya sendiri atau potensi untuk kesembuhannya, biasanya sih pasien pasti akan sembuh ya. Kemudian perbaikannya memang agak lama, biasanya sekitar 1-2 bulan. Jadi kalau pasien kena Bell palsy ya harus sabar untuk pengobatannya gitu. Jadi akan kembali lagi seperti semula. Jarang sih ada yang sampai parah, tapi kadang kan merasa nggak nyaman aja sih karena terlalu lama ya penyembuhannya gitu. Halo teman-teman yang baru yang baru join, apa kabar nih? Sebenarnya kalau pembahasan tentang Bell palsy itu nggak terlalu banyak sih sebenarnya, intinya itu karena Bell palsy itu gejalanya gampang banget untuk dilihat. Pokoknya sebelahnya lumpuh, sebelahnya normal gitu, tapi beda sama stroke. Kalau Bell palsy itu biasanya wajahnya aja yang kena gitu, wajahnya. Kalau stroke kan biasanya memang separuh anggota badan ya, sampai tangan. Nah, kalau Bell palsy nggak, mukanya aja biasanya. Gitu. Suara apa itu dong? Enggak, nih suara kan di sebelah ruangan sebelah lagi facial, jadi ada suara mikrodermabrasi. Karena saya sekarang lagi di klinik. Bentar ya, nanti suaranya hilang kok, sebentar aja. Oke. Suara ini alat mikrodermabrasi teman-teman, nanti sebentar lagi hilang kok. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya langsung ini aja ya, langsung di komen aja seperti biasanya. Kalau mau tanya penyakit di luar dari Bell palsy juga boleh loh, nggak harus Bell palsy pertanyaannya. Halo. Oh, dari Madiun. Waalaikumsalam.
Oke, kita langsung sambil ini aja ya, ke pertanyaan. Oke, coba kita scroll ke atas dulu. Oke. Nah, oke, dari pertanyaan dari Kudrotinasa. Assalamualaikum dok, Vitanostin apakah boleh dikonsumsi untuk penderita asam lambung? Sebenarnya untuk penderita asam lambung sendiri boleh konsumsi Vitanostin dengan syarat sebelum konsumsi Vitanostin itu harus makan gitu. Jadi jangan pernah konsumsi Vitanostin dalam perut kosong ya, apalagi untuk menderita asam lambung. Jadi sarannya boleh tapi setelah makan gitu. Dan kalau misalnya asam lambungnya lagi tinggi, lagi naik, jangan minum Vitanostin, tunggu sembuh dulu asam lambungnya, tunggu reda dulu, tunggu perutnya agak enakan, baru konsumsi lagi Vitanostin gitu ya. Assalamualaikum dok, apakah Vitanostin boleh dikonsumsi oleh ibu hamil? Nah, untuk ibu hamil nggak boleh ya konsumsi Vitanostin, karena di Vitanostin ada beberapa kandungan yang memang tidak diperbolehkan untuk ibu hamil gitu. Jadi nanti aja setelah lahiran baru konsumsi lagi Vitanostinnya. Oke, yang langsung komen aja ya. Oke. Bagaimana cara mengatasi radang amandel, gimana dok? Nah, untuk radang amandel kemarin udah kita bahas lengkap di live streaming yang kemarin ya. Jadi langsung cus ke live streaming yang kemarin aja, bisa di play lagi kalau itu lengkap banget semua tentang radang amandel gitu ya. Bell palsy itu punya keturunan bukan dok? Sebenarnya ada yang memang keturunan, ada yang enggak ya. Jadi maksudnya gini, jadi emang Bell palsy bisa juga disebabkan oleh genetik atau keturunan, tapi sebagian juga enggak gitu. Jadi bisa aja bisa tidak. Halo, selamat pagi yang baru join. Mau berbagi testimoni dok, kakak saya bekerja sebagai driver ojol di masa PPKM. Seperti sekarang daerah lagi ramenya, akibatnya kondisi fisik terkadang terasa capek banget setelah seharian ngojek. Saya sarankan konsumsi Vitanostin, katanya pagi hari saat bangun tidur badannya terasa sangat bugar. Sekarang ngojek saran gak masalah, tetap semangat berkat Vitanostin, rezeki lancar, badan sehat bugar. Ini bener banget ya, karena kan kita apalagi keluarganya kan ini sering ketemu orang banyak, terus pasti istirahatnya kurang atau makannya nggak teratur. Nah, itu salah satu caranya untuk menaikkan imunnya adalah dengan konsumsi Vitanostin gitu. Karena kan kalau kita udah pekerjaannya berat banget, ketika imun drop takutnya malah sakit. Nah, jadi kita harus ngebalance dengan imunitas yang baik gitu, biar nggak cepet sakit. Oke. Pada ibu hamil yang mengalami Bell palsy, berbahaya pada janin? Enggak, kok nggak berbahaya, cuman memang pada ibu hamil memang beresiko 3 kali lipat dibandingkan orang yang nggak hamil gitu. Karena untuk penyebab sendiri sih kita masih belum tahu ya karena apa, mungkin bisa juga karena hormon gitu atau bawaan bayinya gitu. Jadi emang kalau ibu hamil berpotensi untuk terkena Bell palsy gitu. Tapi untuk berbahaya untuk janin sih enggak.
Kalau di bawah mata suka gerak-gerak sendiri, akibat apa dok? Itu kayaknya sarafnya doang deh yang kayak lagi berdenyut atau pembuluh darahnya, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau berdenyut terus-terusan ya diperiksain aja ya, bisa berdenyut nggak kelar-kelar gitu. Oh ya, nanti teman-teman jangan lupa sharing testimoni dari penggunaan Vitanostin, karena Vitanostin lagi bagi-bagi hadiah tuh, jadi jangan sampai ketinggalan, kan lumayan dapat hadiahnya. Yang masih ada pertanyaan langsung komen aja ya. Bel palsi, kalau teman-teman nggak pernah lihat bel palsi kayak gimana, coba googling aja bel palsi itu bentuk wajahnya kayak gimana, jadi biar tahu gitu. Jadi kalau ada saudara yang terkena kan jadi tahu gitu. Dok mau tanya, jika punya darah tinggi apakah bisa disembuhkan ya dok? Dibantu konsumsi Vitanostin dan apalagi dok solusinya? Jadi kalau punya darah tinggi, untuk menormalkan tekanan darahnya bisa menggunakan Vitanostin. Nah, kemudian kalau teman-teman tensinya tinggi banget, tetap harus pakai obat-obatan ya. Biasanya obat yang akan digunakan itulah salah satunya amlodipin atau captopril, tapi paling sering sih amlodipin. Nah, amlodipin sendiri itu nanti ada dosis-dosis tertentu, jadi sebaiknya langsung konsul ke dokter aja gitu. Nah, ketika kita konsumsi obat-obatan medis dari dokter, masih boleh kok konsumsi Vitanostin, nggak masalah, dibarengin. Jadi si Vitanostin membantu penyembuhan gitu. Tanya dok, apakah tipes itu disebabkan karena mah dok? Bukan ya. Tipes itu karena bakteri Salmonella typhi. Mana lagi pertanyaan? Halo guys. Dok, jika saluran pencernaan tidak bisa menampung banyak makanan, terus gimana solusinya? Apakah dipersiapkan untuk operasi? Solusinya gimana dok? Jika saluran pencernaan tidak bisa menampung banyak makanan, terus gimana solusinya? Maksudnya gimana ya? Coba itu dok, di komen lagi yang lebih jelas. Maksudnya gimana nggak bisa nampung, kayak gimana terusnya? Dok mau tanya, apakah Vitanostin bisa dikonsumsi oleh orang diet? Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Dok mau tanya, apakah Vitanostin bisa dikonsumsi oleh orang yang diet? Boleh banget, tapi dengan syarat konsumsi Vitanostinnya setelah makan ya. Batasan usia untuk anak-anak berapa tahun dok yang boleh konsumsi Vitanostin? Jadi kalau konsumsi Vitanostin itu baiknya usia 15 tahun ke atas ya. Gitu.
Kalau di bawah 15 tahun nggak boleh konsumsi vitanostin. Bel palsi bisa diobati dengan konsumsi vitanostin, Dok. Untuk bel palsi sendiri sebenarnya nggak bisa ya menggunakan vitanostin, tapi karena vitanostin ini dia komposisinya bagus kayak dengan antioksidan, dia bisa membantu untuk penyembuhan terapi gitu, jadi kayak terapi dampingan gitu ya. Tapi kalau spesifik untuk memperbaiki atau mengobati nggak bisa, tetap harus bantuan obat dari dokter karena dia kan disaraf kelainannya. Dok, kalau ada keluhan tulang ngilu apakah bisa menggunakan vitanostin? Bisa ya, kalau ngilu atau nyeri-nyeri juga bisa konsumsi vitanostin. Dok, saya mau kasih testimoni, keponakan saya belum pernah makan sate kambing. Waktu Idul Adha kemarin kami nyate kambing, lalu dia makan, ternyata habis makan sate dadanya sesak, susah bernapas. Oh, saya saranin konsumsi vitanostin, alhamdulillah sesaknya hilang. Lumayan langka sih kalau kasus begini. Ketika dia makan sate biasanya kan tensinya tinggi tensinya rendah gitu kan biasanya. Kalau makan sate kambing kan harusnya tensinya ini meningkat kan gitu biasanya, tapi malah sesak ya. Alhamdulillah ya bisa hilang ya sesaknya. Tanya dok, saya pencernaannya ada masalah, setiap habis makan selalu sakit, apakah solusinya dok? Biasanya tuh curiganya sih mah sih, kalau misalnya habis makan sakit nanti diperiksain ke dokter aja ya, itu takutnya penyebabnya adalah gastritis atau mah. Dok, apakah vitanostin aman untuk penderita diabetes? Aman banget. Jadi vitanostin itu bisa juga untuk menormalkan tekanan darah. Bisa banget dikonsumsi untuk penderita diabetes. Bisa bantu juga kan, bantu penyembuhan. Dok, sapa aku dong. Halo. Halo Mbak Fatimah ya. Mbak Fatimah dari mana nih? Dari kota mana? Semangat pagi, yuk ikutan nyimak. Tuh, ditek-tekin kan temennya biar rame grup kita hari ini. Maaf ya tadi agak telat karena saya habis tindakan masang benang, jadi ngaret dikit kebiasaannya. Apakah bisa menyembuhkan diabetes vitanostin dok? Oh bisa. Jadi gini, sebenarnya menyembuhkan itu enggak ya, cuman dia bisa menormalkan kadar gula darah kita gitu. Tapi kalau misalnya kadar gula darahnya tinggi banget, bisa kayak di atas 300 ke atas, itu biasanya tetap harus pakai obat dari dokter juga, obat medis. Untuk menyembuhkan kolesterol atau asam urat, bisa dok minum vitanostin? Kalau iya, untuk usia 64 tahun, konsumsi berapa kali sehari? Nah, jadi sebenarnya vitanostin itu banyak banget fungsinya. Bisa untuk menormalkan tekanan darah, menormalkan kadar gula darah, menormalkan kolesterol, menormalkan asam urat. Nah, jadi kalau pasiennya lagi asam urat, coba konsumsi vitanostin. Untuk dosisnya bisa 2-3 saset per hari, gitu ya. 2-3 saset per hari. Oke, sambil kita tunggu pertanyaannya lagi, sebentar ya. Saya agak keseluk.
selamat siang teman-teman. Semangat yuk, semangat yuk. Gimana nih kabarnya di kota teman-teman semua, di tempat tinggalnya sekarang? Pandeminya udah mulai menurun belum? Kalau di tempat saya sih alhamdulillah udah agak menurun nih kasus COVID-nya. Kalau di tempat teman-teman gimana? Ayo, yang udah vaksin siapa aja nih yang udah vaksin COVID? Atau bahkan ada yang masih ragu-ragu untuk vaksin? Alhamdulillah sudah berkurang. Nah ya sama ya, di tempat saya juga nih udah berkurang nih anunya, pandeminya. Alhamdulillah, semoga cepet ini ya, supaya cepet membaik semuanya. Saya sudah 2 kali dok, mantap. Saya juga udah 2 kali. Alhamdulillah sama dok, di Lampung juga menurun, sekolah sudah mulai tatap muka. Yang anak-anaknya sekolah tetap jaga ya, jaga protokol kesehatan. Kalau anaknya pulang dari sekolah disuruh ganti baju langsung, terus langsung mandi, dan bajunya langsung dicuci ya. Saya belum dapet jadwal vaksin COVID. Iya sih, lagi agak susah kan ya, vaksinnya terbatas soalnya. Alhamdulillah sudah 2 kali vaksin dong dok, dan sudah berkurang alhamdulillah ya. Dok mau tanya, jika terkena COVID sudah hampir sembuh, apakah boleh konsumsi Vitanostin? Boleh, boleh banget. Jadi nggak usah nunggu sembuh, pas lagi terkena COVID langsung minum Vitanostin boleh kok. Jadi dia bisa membantu penyembuhan juga. Jadi selain suplemen kayak vitamin C, vitamin D, atau vitamin B dan lain-lain, minum konsumsi Vitanostin juga. Jadi biar cepet sembuh, cepet rehat. Harapannya sih cepet negatif ya gitu. Kalau saya tidak tahu kabar di luar bagaimana masih ada virus atau tidak. Saya menganggap bahkan sudah tidak ada virus lagi. Saya ibu menyusui, apakah boleh vaksin dok? Bayi saya kembar, saya takut. Ibu menyusui boleh vaksin ya, boleh. Jika usia 12 tahun, apakah bisa konsumsi Vitanostin separuh dosis? Nggak boleh ya say, jadi harus nunggu 15 tahun dulu baru boleh konsumsi Vitanostin, karena itu udah menurut anjuran dari sana sih, dari pabrik gitu. Dok, ibu hamil menyusui bisa nggak konsumsi Vitanostin? Apakah aman juga untuk penderita diabetes dan darah tinggi? Untuk penderita diabetes dan darah tinggi aman. Nah, kalau ibu hamil nggak boleh ya, nggak boleh konsumsi Vitanostin. Kemudian kalau ibu menyusui, boleh konsumsi Vitanostin jika bayinya di atas 6 bulan. Kalau bayinya masih usia 3 bulan, jangan konsumsi dulu, tunggu bayinya agak gedean gitu. Cara penanganan bel palsi ini biasanya dia tetap harus ikut terapi dari dokter spesialis saraf biasanya. Nah, bel palsi ini tuh biasanya sebenarnya bisa sembuh sendiri, cuman memang lama banget, 1-2 bulan biasanya gitu. Jadi nggak bisa langsung. Itulah bel palsi itu kelemahannya, penyembuhannya lama dia. Oke dok, trips ya, sama-sama. Yang mau share testimoni boleh ya. Oke.
dari Mbak Desi Utami. Sekalian boleh kasih testimoni ya Bu Dokter cantik. Jujur baru minum Vitanostin 1 box sebenarnya, tapi alhamdulillah kurang keluhan. Dokter yang awalnya ada nyeri di dada cepet capek meski nggak aktivitas yang berat. Biasanya tiap malam selalu minta dipijit telapak kaki sebelum tidur, udah nggak lagi. Vitanostin solusi keluarga sehat Indonesia. Insya Allah akan lanjutkan lagi terus konsumsi Vitanostin biar fit. Makasih Vitanostin, testimoninya sangat bagus. Wah, ada yang dari Maluku nih, jauh banget. Halo dari Maluku. Dokter Nedi cantik amat sih doa, bisa aja deh. Mbak Fatimah juga cantik. Yuk yang mau tanya-tanya yuk langsung yuk, atau kita mau ngobrol-ngobrol juga boleh. Sehat selalu ya dok. Terima kasih Mbak Wiwi. Semoga semua Vitaners sehat selalu ya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Halo Purwokerto nih baru hadir. Oh iya, jangan lupa tuh di share testimoninya ya, biar dapet giveaway dari Vitanostin. Siapa tahu kan dapat 1 box apa 2 box Vitanostin, kan lumayan ya. Cuman gara-gara ini doang, share testimoni doang kan, siapa tahu teman-teman beruntung. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa follow sosial media Vitanostin, Instagramnya vitanostin.co.id, karena biasanya di Instagramnya Vitanostin sering sharing tentang penyakit, kemudian tentang produk, habis itu testimoni biasanya di share juga di sana. Jadwal live streaming dokternya juga banyak deh, pokoknya banyak giveaway juga biasanya di Instagram. Di follow ya vitanostin.co.id. Kalau mau follow Instagram saya juga boleh. Follow Instagram saya @ini_nedia. Nah, jadi kalau teman-teman mau follow Instagram saya boleh. Makanya iklan ya dokternya ya. Oke dok, kalau mau konsumsi untuk busui yang baik dan benar gimana ya dok? Pokoknya kalau untuk konsumsi Vitanostin, kalau anaknya udah 6 bulan ke atas mau konsumsi Vitanostin boleh. Bayinya harus 6 bulan ke atas. Kemudian untuk jumlahnya bisa 1-2 saset per hari gitu. Tapi kalau bayinya masih sebulan 2 bulan jangan dulu ya, nanti tunggu bayinya agak gedean dulu gitu baru konsumsi Vitanostin ya. Atau suaminya dulu aja yang suruh konsumsi Vitanostin. Oke dok, siap di follow. Terima kasih. Oh ya, kira-kira buat live streaming berikutnya teman-teman maunya jam berapa sih? Jam kayak gini atau mending malam?
untuk live streaming di fanpage-nya yang kira-kira teman-teman waktunya kosong buat nonton. Kira-kira enaknya live streamingnya jam berapa ya saya? Teman-teman mintanya jam berapa dah? Ayo Bu Dokter, kalau minum Vitanostin bisa lancarin BAB nggak dong? Bisa banget, karena kan Vitanostin seratnya tinggi, jadi dia bisa untuk membantu melancarkan buang air besar. Alhamdulillah anak sudah 1 tahun dok. Terima kasih dokter jawabannya. Siap follow dok. Oke, sip. Maka kalau udah 6 bulan ke atas boleh kok konsumsi Vitanostin 1-2 saset per hari boleh. Banyak yang minta malam ya, jam 7 malam dok bisa nonton live nya. Ya sih anak malam ya. Dok mau tanya, jika punya asma bisa menormalkan dok atau sembuh dok? Sebenarnya kalau asma bisa sih dicegah supaya nggak gampang kambuh. Jadi misal kayak menghindari cuaca dingin, menghindari paparan yang bisa mencetuskan asmanya. Kemudian yang pastinya untuk di awal harus konsumsi obat asmanya yang rutin dulu. Nanti kalau udah rutin, udah enakan, baru bisa lepas obat. Nanti dia insya Allah nggak kambuh-kambuh lagi. Banyak yang minta malam ya, sama kayak di live streaming jaringan juga pada minta malam. Enakan malam berarti ya live streamingnya. Aku ikut aja dok, fotonya yang penting bayi-bayiku lagi nggak rewel, aku bisa ikutan yes. Biar emaknya bisa me time ya. Oke, alhamdulillah ya dok, sama-sama. Berarti banyak yang ini ya, suka malam ya live streamingnya. Aku mana aja dok, bebas. Insya Allah ya, nanti kalau misalnya saya agak slow malam, kita malam aja. Tapi kalau memang saya lagi nggak bisa malam, berarti jam-jam seginian ya, siang-siang atau pokoknya lagi. Kalau siang sih selama pasien lagi nggak banyak sih saya bisa sih siang, cuman kan kadang pasien nggak bisa diprediksi ya gitu. Malam aja dong, malam aja. Banyak minta malam ya. Oke deh, nanti kita pertimbangkan ya untuk jadwal live streaming malamnya. Terima kasih teman-teman sarannya. Oke. Oke deh, teman-teman semua, kita nanti lanjut lagi live streamingnya kalau nanti kita atur deh jadwalnya, semoga bisa malam ya. Pokoknya kalau nggak minggu ini atau minggu depan nanti bakal live streaming lagi. Kemudian diusahakan sih malam ya kalau misalnya teman-teman pengennya malam. Oh iya, kalau misalnya teman-teman belum sempet nonton live streaming yang hari ini, yang sekarang, boleh nanti di play ulang aja di replay bisa kan ya, biasanya kalau di Facebook itu. Nah, karena biasa saya save kok videonya, jadi tenang aja. Oke. Kita tutup dulu ya live streaming pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan, atau misalnya ada kurang-kurang dalam live streaming pada hari ini, mohon maaf. Kalau teman-teman masih mau ikut live streaming nanti yang jadwal berikutnya ya gitu. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, jangan lupa konsumsi Vitanostinnya biar tetap fit dan kerjanya lebih enak. Makasih share-nya, sama-sama ya teman-teman. Jangan kapok ya ikut live streaming saya.
Sampai ketemu lagi ya. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas kembali. Bye. Selamat siang.